Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini, tanggal 16 Desember 2025. Mari saudara-saudara, kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil mengubah hati dan mau bertindak. Bacaan itu hari ini diambil dari nubuat Zefanya 3 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 13, dan Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringnya saudara kita mendengar janji-janji para calon pemimpin dalam kampanye saudara. Janji manis yang membuat hati kita dinina-bobokkan. Kita terhanyut dan mengikuti mereka. Dan setelah terpilih, apa yang dijanjikannya hanyalah tinggal janji. Kita lihat para pemimpin yang berduyun-duyun hadir saudara kepada rakyat yang sedang menghadapi musibah bencana banjir. Begitu manisnya bibir mereka saudara menyampaikan janji-janji saudara. Tapi kita lihat saudara, bagaimana realitanya saudara. Semuanya hanya pencitraan belaka. Injil hari ini, Yesus Tuhan kita menyampaikan tentang perumpamaan dua orang anak. Di sini Yesus mau menyoroti saudara pentingnya tindakan nyata daripada sekedar janji atau perkataan dalam iman. Tidak seperti dalam kehidupan kita yang hanya bisanya omon-omon belaka saja saudara, tapi nyatanya nol. Dan Yesus juga hendak sampaikan kepada kita hari ini, jangan menunda. Dengan jelas Yesus sampaikan, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Matius 21 ayat 28. Hari ini saudara, bukan besok. Ya, hari ini, bukan saat Tuhan nanti. Pergi kemana? Ke kebun anggur, yaitu pelayanan dalam kerajaan sorga. Inilah salah satu penyakit kita sebagai orang Kristen saudara, yaitu menunda. Banyak dari kita yang tahu bahwa kita harus melayani jadi berkat buat banyak orang saudara. Namun penyakitnya suka bertahan. Nanti sajalah melayani. Kalau sudah tua, nanti sajalah memberi kalau tabungan sudah banyak. Itulah alasan kita, penyakit kita saudara. Catat ini saudara dan diingatkan. Kita tidak akan pernah melayani atau memberi jika memiliki mental seperti ini. Janganlah kehidupan kita dipenuhi kemunafikan saudara. Apa yang kita omongkan saudara, namun tidak kita lakukan. Kita bisa mengucapkan kasihan, tapi hati kita penuh kebencian. Janganlah seperti anak sulung dalam perumpamaan ini, mendengar perkataan tuannya, tapi tidak melakukan. Untuk itu, Yakobus mengingatkan kepada kita sekalian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Saya teringat saudara akan seseorang teman sales saya yang sedang sales bersama di luar kota saudara. Dia adalah saudara seberang kita, Muslim. Tapi saya perhatikan saudara, selama bersama dia di luar kota, dia tak pernah ambil waktu untuk berdoa yang diwajibkan. Alasannya saudara, karena tak ada waktu untuk mengejar target, buat laporan dan lain-lain sebagainya saudara. Saya sedikit tertegun dan bilang kepadanya, bagaimana seandainya Tuhan kasih waktu
Apakah kamu mau? Langsung dijawab oleh dia, ya saya mau. Sepulang dari luar kota, teman saya ini sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Cukup lama dirawat saudara, dan sungguh saudara, sungguh Tuhan memberi waktu untuk dia agar dapat berdoa. Nah, sekarang saudara, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga masih meminta waktu kepada Tuhan? Menunda-nunda waktu yang diberikan? Bukankah waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam satu hari cukup panjang? Masihkah kita mau meminta waktu kepada Tuhan? Bagaimana kalau Tuhan kasih waktu kepada kita? Jangan-jangan Tuhan bilang waktunya sudah finish. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara, melalui perumpamaan dua orang anak ini, kita mau membuka hati kita untuk mendengar setiap perkataannya. Dan bukan hanya mendengarkan saja saudara, tapi saudara kita juga mau melakukannya dengan segera, tidak menunda-nunda. Ingat, Tuhan mau kita lakukan dengan segera. Hari ini juga. Ya, hari ini juga saudara. Kita tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi mau lakukan dengan tindakan iman. Tapi ingat saudara, melakukan bukan karena pencitraan, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh dari hati yang tulus. Jangan pula selalu janji-janji kosong saudara, seperti anak sulung yang berjanji ya tapi tidak melakukannya. Inilah kemunafikan. Ketaatan yang hanya di permukaan, yang tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata. Tuhan lebih menghargai hati yang berubah dan tindakan nyata daripada janji mulut. Kita semua saudara dipanggil untuk berpikir ulang, untuk bertobat dan benar-benar melakukan kehendak Bapa, bukan hanya mengakuinya. Mari dalam masa Advent ini saudara, kita mau kembali melihat hati kita masing-masing saudara. Apakah hati saya dipenuhi kemunafikan? Hanya bisa omong-omong saja tanpa tindakan? Apakah saya selalu menunda kewajiban yang telah diberikan kepada saya? Menunda-nunda panggilan saya. Kita mau mengubah hati kita dan mau bertindak dengan iman. Tuhan Yesus, inilah saya yang sering mengatakan ya tapi tidak segera melakukan. Ampuni saya ya Tuhan Yesus. Ampuni saya, dan biarlah Roh Kudus boleh memampukan saya untuk dapat tulus dengan setia dan melakukan kehendak Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.